Halo, selamat pagi semuanya. Senang sekali rasanya saya bisa hadir di ruang dengar kita hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan satu situasi. Pernahkah kita terbangun di pagi hari, kemudian menatap langit-langit kamar, dan tiba-tiba merasakan kelelahan yang luar biasa? Bukan sekedar lelah fisik setelah berolahraga atau kurang tidur semalam, melainkan sebuah rasa lelah emosional yang sangat amat pekat. Rasanya energi kita seperti terkuras habis, motivasi menguap entah kemana, dan pekerjaan atau aktivitas kuliah yang biasanya kita sukai, tiba-tiba seperti sebuah beban yang sangat berat, memuakan, bahkan menghimpit dada. Jika kita sedang atau pernah merasakan hal tersebut, kita tidak sendirian ya. Di era modern yang menuntut serba cepat ini, fenomena hustle culture atau budaya untuk terus-menerus bekerja tanpa batas seringkali diagung-agungkan. Kita dipaksa untuk selalu produktif hingga tanpa sadar melewati batas kapasitas psikologis kita sendiri. Tekanan digital, beban kerja yang menumpuk, serta ekspektasi sosial yang tinggi di tengah masyarakat tentu menjadi salah satu pemicu utama sebuah kondisi psikologis yang saat ini marak terjadi, yang disebut sebagai burnout ya. Masalahnya banyak dari kita yang masih menganggap remeh kondisi ini. Burnout seringkali hanya dianggap sebagai sebuah lelah kerja biasa yang bisa hilang hanya dengan tidur, kemudian berlibur di akhir pekan. Padahal secara klinis, burnout yang dibiarkan berlarut memiliki dampak yang sangat destruktif dan signifikan terhadap kesehatan mental kita. Oleh karena itu, urgensi inilah yang kemudian membawa kita pada pembahasan pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Dia Permana selaku mahasiswa psikologi Fakultas Psikologi Universitas Insan Cita Indonesia. Pada kesempatan kali ini akan membawakan podcast monolog yang akan menemani saudara semua dalam 15 hingga 20 menit ke depan pada sebuah episode khusus yang saya berjudul Mengenal Burnout dan Menyelamatkan Kesehatan Mental Kita. Podcast ini bukan hanya hadir sebagai sebuah bentuk menahan tugas akademis, melainkan dirancang khusus sebagai media psikoedukasi publik ya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu kita semua, yaitu para pendengar yang budiman, untuk mendapatkan pemahaman yang jauh lebih komprehensif, tajam, dan berbasis ilmiah mengenai apa itu burnout dan apa yang harus kita lakukan. Kita akan mengupas mulai dari sudut pandang teori psikologi, mengenali gejalanya sejak dini, menganalisis dampaknya secara mendalam tentu bagi kesehatan mental kita, hingga bagaimana langkah praktis untuk mengatasinya. Jadi silakan ambil posisi duduk yang paling nyaman, siapkan secangkir minuman hangat, dan mari kita mulai pembahasan kita. Baik, mari kita mulai perjalanan kita dengan menyamakan persepsi terlebih dahulu. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan burnout ya? Seringkali kita mendengar kata ini di media sosial mungkin, atau mungkin kita sendiri yang mengungkapkan ketika kita merasa lelah ya. Namun secara ilmiah, burnout memiliki definisi yang sangat spesifik, merujuk pada International Classification of Diseases versi ke-11 yang dikeluarkan oleh World Health Organization atau WHO ya. Burnout secara resmi diklasifikasikan bukan sebagai sebuah kondisi medis ataupun penyakit ya, melainkan sebuah fenomena pekerjaan atau occupational phenomenon ya. WHO mendefinisikannya sebagai sebuah sindrom tentunya yang dikonseptualisasi sebagai akibat dari stres kronis di tempat kerja yang belum bisa terselesaikan secara baik ya. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an oleh seorang psikolog bernama Herbert Freudenberg ya. Namun teorinya ini berkembang secara perlahan, sangat komprehensif, disempurnakan oleh Christina Malses, seorang pakar psikologi sosial. Menurut Maslow ya, dan rekan-rekannya, burnout bukan sekedar respon jangka pendek terhadap beban kerja yang menumpuk, melainkan sebuah rasa psikologis yang berkepanjangan terhadap stresor interpersonal yang kronis di lingkungan tempat kita beraktivitas. Untuk memahami apakah kita dan orang-orang di sekitar kita benar-benar mengalami burnout ya, teori dari Christina Malses ya membaginya dalam 3 dimensi utama. 3 dimensi ini sangat penting untuk membedakan ya antara burnout dengan kelelahan biasa. Pertama yaitu emotional exhaustion atau kelelahan emosional. Ini adalah inti dari sindrom burnout ya. Di fase ini, seorang merasa bahwa sumber daya emosionalnya telah terkuras habis. Rasanya seperti baterai energi di dalam dirinya ini tersisa 0% ya, dan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan empati, perhatian, atau bahkan performa terbaik dalam aktivitas. Seseorang akan merasa sangat rapuh, kemudian sensitif, dan merasa kosong secara emosional pada fase ini. Dimensi yang kedua adalah depersonalization. Ini merupakan sebuah mekanisme pertahanan diri yang keliru tentunya. Ketika emosi kita sudah terlalu lelah, secara psikologis kita akan mulai membangun jarak emosional dengan lingkungan sekitar kita.
Jika kita seorang pekerja, kita mulai bersikap sinis ya terhadap rekan kerja atau mungkin klien. Jika kita seorang mahasiswa, kita mungkin bersikap acut-acut terhadap tugas, dosen, atau bahkan rekan kelompok kita. Kita merasa dingin, negatif, dan detachment yang membuat kita tidak peduli dengan kualitas dari apa yang kita kerjakan. Kemudian dimensi yang terakhir atau ketiga adalah reduced personal accomplishment atau penurunan pencapaian diri. Akibat dari kelelahan emosional dan sikap sinis tadi, performa kita akan menurun drastis. Di fase ini kemudian muncul perasaan tidak kompeten, tidak berguna, bahkan merasa tidak menghasilkan apapun. Walaupun sudah bekerja keras ya, seseorang akan kehilangan rasa percaya diri atas kemampuan profesionalnya atau akademisnya, sehingga memicu penilaian negatif terhadap dirinya sendiri secara terus-menerus tentunya. Lantas apa yang menyebabkan seseorang bisa terjebak ke dalam 3 dimensi burnout yang disebutkan di atas ya? Penting untuk catat bahwasanya burnout jarang sekali disebabkan oleh satu faktor tunggal. Biasanya ini adalah akumulasi dari ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan ya dengan sumber daya psikologis yang dimiliki. Beberapa faktor pemicu utama lainnya seperti adalah beban kerja yang berlebihan dan tidak realistis, kemudian kurangnya kendali atau otonomi atas pekerjaan yang dilakukan, dan kurangnya apresiasi atau penghargaan yang sepadan baik secara finansial maupun sosial ya. Terakhir dan tidak kalah penting yaitu terkait dengan konflik nilai, di mana prinsip yang dipegang itu bertabrakan dengan apa yang terjadi di lingkungan tempat kita beraktivitas. Ketika faktor-faktor ini terjadi dalam jangka waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tanpa ada intervensi, di sanalah kesehatan mental kita ini mulai terancam atau dipertaruhkan. Efek dominonya adalah sesuai dengan dimensi ketiga, yaitu terkait dengan rusaknya struktur psikologis yang lebih dalam. Setelah kita memahami dimensi dan penyebab dari burnout, ya, kita masuk pertanyaan yang paling krusial. Apa yang terjadi pada struktur psikologis kita jika burnout ini dibiarkan terus-menerus berjalan tanpa ada intervensi? Disinilah kita bisa melihat bahwa burnout bertransformasi menjadi ancaman nyata bagi kesehatan mental. Dampak pertama yang paling sering muncul adalah yaitu terkait dengan eskalasi menuju gangguan kecemasan atau anxiety. Ketika seorang berada pada fase kelelahan emosional yang kronis, sistem saraf simpatik di dalam tubuh kita tentu akan terus-menerus aktif. Tubuh kita merasa bahwa kita berada dalam kondisi bahaya yang konstan. Akibatnya, muncul rasa cemas yang menyeluruh. Kita mulai merasa cemas setiap kali melihat notifikasi pesan pekerjaan, merasa takut tidak rasional ya, terkait dengan kegagalan, atau bahkan mengalami serangan panik ringan sebelum memulai aktivitas. Burnout merusak rasa aman di dalam diri kita, menggantikannya dengan kewaspadaan berlebih yang sangat melelahkan secara psikis tentunya. Tidak berhenti di situ, dampak yang lebih jauh dan berbahaya adalah ketika burnout mulai bergeser menjadi gejala depresi. Jika kecemasan adalah kondisi di mana pikiran kita terlalu aktif yang mengantisipasi bahaya, maka depresi akibat burnout adalah kondisi di mana jiwa kita memutuskan untuk berhenti atau padam ya, karena sudah terlelah untuk bertahan. Hubungan antara burnout dengan depresi ini sangat erat kaitannya dalam studi literatur psikologi tentunya. Ketika dimensi ketiga burnout yaitu penurunan pencapaian diri sudah mendominasi, seseorang akan memandang dirinya secara sangat negatif ya, kemudian muncul perasaan tidak berdaya. Kemudian kita merasa bahwa apapun yang kita lakukan, sekeras apapun yang kita lakukan, hasilnya akan tetap buruk. Rasa putus asa, jika menumpuk terus-menerus, akan berpotasi menjadi hilangnya kemampuan untuk merasakan kebahagiaan atau ahedonia. Kita akan kehilangan minat total pada hobi, menarik diri pada lingkungan sosial, dan terjebak dalam ruang hampa emosional yang menjadi cikal bakal depresi klinis tentunya. Secara komprehensif, kita juga harus melihat dampaknya dari sudut pandang kognitif atau fungsi otak kita. Stres yang kronis yang disebabkan oleh burnout tentu memicu yang namanya produksi hormon kortisol secara berlebih. Dalam jangka panjang, kadar kortisol yang tinggi tentunya dapat mengganggu fungsi prefrontal cortex, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan dan konsentrasi serta perencanaan. Inilah alasan mengapa orang yang mengalami burnout ya selain kali mengeluhkan fenomena brain fog atau kabut otak, mereka menjadi sangat sulit untuk berkonsentrasi ya, kemudian sering melakukan kesalahan-kesalahan kecil, kemudian memori jangka pendeknya itu menurun sehingga mudah lupa dan bahkan kehilangan kemampuan untuk berpikir kreatif dan problem solving tentunya. Jadi penurunan produktivitas itu bukan sekedar akibat malas ya, melainkan karena kapasitas kognitif otaknya memang sedang mengalami penurunan fungsi akibat stres yang toksik ya. Terakhir, kesehatan mental yang terganggu ini juga akan mengetuk pintu fisik kita mulai dari jalur psikosomatis ya,
Pikiran dan tubuh merupakan satu kesatuan. Orang yang mengalami burnout ini seringkali mengalami insomnia akut ya, kemudian sakit kepala kronis, kemudian gangguan pencernaan seperti mah atau GERD ya. Secara perilaku, untuk meredakan rasa sakit psikologis tersebut, tidak jarang kita terjebak dalam peralihan yang maladaptif atau tidak sehat, mulai dari perubahan pola makan, kemudian ketergantungan pada kafein, kemudian terkait dengan emosi yang meledak ya, dimana kita menjadi sangat sensitif, mudah marah, dan sinis kepada orang terdekat mungkin. Pada akhirnya burnout ini tidak hanya merusak karir atau akademis ya, tapi juga meruntuhkan terkait dengan kesejahteraan atau hubungan sosial dengan orang lain. Mendengarkan semua dampak buruk yang sudah dijelaskan terkait burnout tadi, kita mungkin merasa cemas ya. Namun kabar baiknya adalah burnout bukan jalan buntu. Sebagai sebuah fenomena yang terakumulasi secara perlahan, burnout memiliki solusi yang bisa dilakukan ya. Langkah pertama yang paling mendasar dimulai dari perubahan pola pikir atau mindset shift ya. Kita perlu belajar untuk mempraktikkan apa yang dalam psikologi disebut sebagai self compassion atau welas asih pada diri sendiri. Seringkali kita menjadi kritikus paling tajam terhadap diri kita sendiri saat produktivitas kita mulai dari sini. Mari kita ubah mindset tersebut ya. Kita memutuskan untuk beristirahat ya, bukan tanda sebuah kemunduran atau kegagalan, melainkan bentuk tanggung jawab yang dewasa untuk menjaga aset terpenting dalam hidup kita tentunya, yaitu kesehatan mental dan fisik. Lalu apakah konkret yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya di tengah tuntutan masyarakat modern saat ini tentunya? Ada beberapa strategi. Strategi pertama yaitu terkait dengan menerapkan batasan yang tegas atau setting boundaries ya. Di era digital, batasan antara ruang kerja dan ruang pribadi sering kabur ya. Tentunya hal ini perlu dipertegas ya dengan membuat kesepakatan dengan diri sendiri. Misalnya, kita tidak perlu membuka email atau grup koordinasi pekerjaan setelah jam 7 malam, matikan notifikasi yang tidak darurat, memberikan ruang bagi otak untuk benar-benar lepas dari modus siaga bekerja. Strategi yang kedua yaitu terkait dengan melakukan restoration atau pemulihan yang berkualitas. Ingat, bahwasanya tidur saja tidak cukup untuk mengatasi penyembuhan terkait dengan burnout ini. Karena lelah bukan hanya fisik tapi juga mental. Kita butuh yang disebut sebagai istirahat aktif. Caranya yaitu dengan mempraktikkan teknik meditasi ringan selama 5 hingga 10 menit ya mungkin ya di pagi hari untuk melatih fokus pikiran. Kemudian melakukan aktivitas olahraga ringan, kemudian melakukan hobi lama ya, yang memang berbasis kesenangan ya, bukan untuk mencari uang. Namun jika itu sudah mencoba mengatur batasan, sudah mencoba berlibur dan beristirahat, tetapi rasa hampa, cemas, dan kelelahan emosional itu tetap mencengkram selama lebih dari 2 minggu berturut, maka ini adalah alarm penting bagi diri kita untuk meminta bantuan profesional. Sebagai penutup di segmen solusi ini, saya ingin memberikan psikoedukasi yang sangat krusial. Jangan pernah ragu atau malu untuk mencari bantuan profesional tentunya. Datanglah ke psikolog atau psikiater, bahkan jika perlu ke pihak profesional lain. Ini bukan berarti Anda lemah ataupun Anda tidak sanggup, melainkan ini merupakan tanda bahwa Anda memiliki tanggung jawab terhadap kedewasaan Anda untuk menjaga terkait dengan aset seperti yang disebutkan sebelumnya. Melalui profesional ini kita akan dibantu melalui terapi yang tervalidasi secara ilmiah seperti cognitive behavioral theory yang paling umum digunakan untuk membantu kita mengurangi benang kusut dalam pikiran dan memulihkan kembali kesejahteraan hidup ya tentunya. Teman-teman semua, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembahasan podcast kita di hari ini. Dari seluruh rangkaian obrolan kita mengenai burnout ya, ada satu pesan kunci yang ingin saya titipkan dan ingatkan bersama. Menjaga kesehatan mental bukanlah sebuah bentuk kelemahan, kemalasan, atau tanda bahwa kita menyerah. Sebaliknya, ini merupakan sebuah pengakuan bahwa kita lelah ya, kita menetapkan batasan yang sehat dan mengambil jeda untuk memulihkan diri sebagai sebuah bentuk investasi terbaik dan wujud tertinggi dari tanggung jawab kita terhadap masa depan kita sendiri. Produktivitas yang sejati tidak akan pernah bisa lahir dari jiwa yang sedang sekarat tentunya. Oke, sebelum saya mengakhiri podcast ini, saya ingin mendengar suara dan cerita dari teman-teman semua yang ada di ruang dengar ini. Mari kita jadikan kolom komentar di bawah ini sebagai sebuah ruang aman bagi kita untuk saling berbagi tentunya dan saling menguatkan. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan reflektif ya untuk Anda semua tentunya. Di fase manakah Anda saat ini berada? Apakah Anda sedang berjuang menghadapi gejala burnout ini, atau mungkin Anda punya tips tersendiri yang ampuh untuk mengatasinya? Yuk, mungkin bisa dituliskan di kolom komentar atau kolom cerita ya terkait dengan pengalaman dan pendapat Anda ya terkait dengan burnout ini. Saya akan sangat senang membaca dan berdiskusi langsung dengan Anda semua tentunya.
Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua atas waktu dan perhatian serta kesediaan teman-teman untuk menyimak hingga detik ini. Semoga psikoedukasi singkat ini memberikan manfaat teoritis maupun praktis yang nyata bagi kehidupan kita sehari-hari. Jaga kesehatan fisik dan tidak kalah penting tentu rawat kesehatan mental. Saya Dia Permana pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan dan salam sehat, salam mental.